Halo sahabat imajinasi bonsai, kembali lagi bersama saya Fredian. Oke sahabat, di hari ini saya akan menjawab kemarin ada dari sahabat kita yang bertanya melalui WhatsApp saya. Bertanya seperti ini, Bang, bahan atau jenis apa yang paling rekomendasi buat pemula? Ya, di video kali ini akan saya jawab. Nah, untuk semua bahan sebenarnya rekomendasi, tapi untuk pemula itu pilihlah jenis yang daya tumbuhnya paling cepat dan juga mudah ya, alias pilihlah pohon yang tidak rewel. Contohnya ada banyak, ada seperti ya di sini saya buat contoh. Ini Tausi juga termasuk sangat rekomendasi buat pemula ya. Salah satunya ada Tausi, ada juga Sancang, Loa, Waru, dan masih banyak lagi ya yang daya tumbuhnya seperti itu banyak. Pilih yang daya tumbuhnya cepat ya, karena namanya pemula kan, kita masih di fase belajar ya. Dan fase belajar supaya cepat itu seperti apa ya, supaya cepat maka pilihlah pohon yang daya tumbuhnya cepat ya. Kalau lambat ya kita sama, belajar kita pun akan lambat ya. Jadi seperti itu. Ya di sini ini buat contoh. Nah karena di sini saya juga pemula sobat, saya itu pemula. Nah saya pilih jenis bonsai Tausi ya. Dan ada juga teman-teman saya juga yang pemula, saya rekomendasikan jenis ini. Alhamdulillah berhasil juga ya. Semangat jadi belajarnya, karena ketika kita mau agak seperti apa ya, kadang kan ada titik jenuh, tiba-tiba lihat pohonnya kok berkembang dan cepat besar, itu akan kembali semangat ya, akan kembali semangat karena melihat kondisi pohonnya yang cepat besar. Nah seperti itu salah satunya ya. Kalau kita pilih yang daya tumbuhnya lambat, pas kita dihadapkan dengan rasa jenuh, pasti kita juga lihat pohonnya itu sebal ya, pohon gini-gini aja nggak besar-besar. Nah itulah rekomendasi kenapa saya anjurkan pilih yang daya tumbuhnya cepat. Oke, jadi sambil kita sharing, sambil kita merawat ya, ini di sini saya juga akan melakukan perawatan. Ada banyak yang, nah sahabat lihat ya, ada banyak yang akan saya rawat. Dan ini juga saya nanamnya lucu tuh sobat, jenis Tausi ditanam berdekatan itu sama cepat besar juga ya. Dan juga ya asal ditanam di kebun seperti ini aja tuh, nggak ada media campuran kalau khususnya di lahan langsung ya, kecuali di dalam talang atau pot itu bagusnya dicampur. Dan ini pohon jahenya sudah pada tumbuh. Nah jadi sekaligus kita sharing di jenis Tausi ya sobat. Ini pernah saya sharingkan juga ya, pohon ini pernah saya bahas di video sebelumnya, yang saya lakukan pemahatan ini dan juga ini memancing mata tunas sebelum batangnya dipotong. Ini ketika sudah disayat ya, seperti akan dicangkok tapi tidak dibungkus. Juga kalau Tausi, kalau batang besar seperti ini dicangkok lama sobat, itu bisa sampai 2, 3 bahkan 4 bulan baru tumbuh akar, karena saya mengalaminya. Nah itu khususnya di daerah bercuaca dingin ya, padahal ya tidak begitu dingin, tapi di cuaca panas pun agak lambat memang ya kalau jenis Tausi. Dan supaya kita budidayanya cepat pakai apa bang? Nah paling cepat itu pakai pucuk ya. Saya lebih pilih budidaya pakai sistem setek pucuk, itu lebih cepat ya. Dan kemarin juga ada yang request minta dibikin tutorial cara setek Tausi, tapi karena saya belum ada persiapan ya, karena perlu sungkup juga, masih sibuk dengan kegiatan lain. Ditunggu aja ya sobat, suatu saat pasti saya buatkan.
Nah, kemarin saya buatkan yang video cangkoknya, cara cangkoknya itu juga sudah saya bahas ya. Oke, nah ini ukurannya sudah besar dan ini sekitar usia 2 tahun ya sobat. Nah, nggak begitu lama kita sudah punya ukuran segede ini ya. Ya menurut saya ini gede loh. Ini masih di kebun aja atau di lahan. Nih, ini ketika nanti masuk pot pasti terlihat ukurannya itu lebih jumbo lagi ya. Nih, dan juga tahu sih daunnya bisa mikro juga ya, bisa kecil ya. Ini buat contoh bisa seperti ini juga nanti ketika di pot. Apalagi kalau didukung dengan bonggolnya yang besar pasti lebih bagus lagi. Dan sama ini dibikin mama itu juga bagus ya. Oke, ini akan saya potong ya sobat, karena sudah nih tunasnya sudah kuat lah ya. Ada 2 tunas. Ini akan saya potong. Kita nanti selanjutnya menggunakan antara tunas-tunas yang ini ada ya. Kita tunggu di titik atau bagian yang paling pas. Ini juga nanti akan saya sedikit rapikan ya, karena ini awalnya saya motongnya itu terlalu tinggi sobat ya, karena khawatir terjadi pembusukan. Kalau terlalu pendek itu pasti langsung ke bagian akar. Sobat mau lihat yang ya potongnya, nanti kita simak dulu nih. Di sini ada yang jadi korban ini. Nah, ini awal potong itu saya potongnya terlalu pendek di musim curah hujan tinggi. Ternyata terserang jamur sobat, terserang jamur seperti jamur, kalau di tempat saya itu namanya jamur upas ya. Jamur upas itu tidak berbentuk jamur, tapi kalau malam itu seperti ada cahayanya, seperti itu sobat, seperti ada cahayanya. Nah, ini makin hari itu terus kulitnya keriput dan mati. Tapi untungnya nih, kalau bagian yang panjang itu masih terselamatkan sobat, masih terselamatkan. Dan ini karena dulu potong ini langsung pendek segini, padahal pohon masih di dalam ground ya, harusnya nggak mati. Nah, inilah tantangannya kita berhobi bonsai ya, tidak semuanya itu mudah, ada pula cobaan pasti ya. Itu jadikanlah sebuah tantangan buat kita terus semangat berkarya, jangan menyerah dan putus asa. Nih efeknya, alhamdulillah sebagian masih hidup ya. Semoga nanti suatu saat bisa dimaksimalkan ke gaya lain, bukan formal. Oke, kita lanjut. Ini akan saya potong ya. Karakternya asik ya sobat, berotot. Nah, ini kalau dicuci ini lebih bagus lagi nih ya, pohonnya nampak gagah tuh dari jauh. Ya, untuk pemotongannya akan langsung saya press di bagian yang kita sayat ini ya. Akan langsung saya pendekkan saja karena sudah ada tunasnya. Ini ya tunas-tunas ini, insya Allah aman ya, tidak seperti yang tadi itu. Dulu awal potong belum ada tunasnya, langsung saya potong, akhirnya terjadi pembusukan. Jadi menggunakan cara ini lebih aman ya sobat. Ya, ini sudah saya potong ya, jadi langsung mepet.
dengan tunas yang ada. Ini malah terbleset ini. Tidak apa-apa ya. Ini juga ada. Ini tadi potongannya. Ini ukurannya sudah lumayan besar. Nah, jadi seperti ini ya sobat. Alasan saya memunculkan tunas baru yaitu supaya lebih aman dari pembusukan ya. Contoh seperti ini, saya dulu setelah muncul tunas seperti ini baru dilakukan pemotongan. Jadi nah, kalau yang kronologi ini busuk, dulu pas awal potong itu belum ada tunas, langsung saya potong ya sobat. Tapi ketika saya menggunakan cara yang munculkan tunas baru dulu sebelum dipotong, itu malah lebih aman ya. Contohnya ya seperti ini ya sobat. Jadi seperti itu ya. Jadi rekomendasi untuk pemula itu sudah sangat jelas. Yang penting pilihlah jenis yang mempunyai daya tumbuh cepat, mudah hidup, dan pohonnya itu tidak rewel ya. Salah satunya yang sudah saya sebutkan seperti Tausi, Waru, Sancang, dan Loa, itu yang rekor cepat pertumbuhannya itu ya, pohon-pohon itu. Oke sobat, jadi itu sedikit sharing dari saya ya. Saya akan terus bahas mengenai ya di program-program awal, karena itulah poin yang paling terpenting ya, apalagi khususnya buat para pemula seperti saya juga. Maka belajar di bagian yang paling dasar. Oke sobat, itulah sharing dari saya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa dukungannya dengan cara klik like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat teman semua, supaya kita bisa selalu dan saling berbagi manfaat. Oke, videonya sampai di sini dulu, dan sampai jumpa lagi di next video.